Waktu awal kuliah itu juga sebenarnya sesuatu yang something new buat aku ya. Jadi banyak sekali kesurupan di kampus kita itu. Sebenarnya semua orang dalam spiritualitasnya pasti Mencari pasti ya, ada ada momen masa-masa mencari, mencari, iya, atau ada masa-masa ragu, ada masa-masa nggak yap, percaya nggak gitu. percaya, ya kayak gitu. Long story short lagi, kita nggak ibadah di situ lagi. Karena ya things Kepahitan. happen lah, Aku juga tidak mau menutupi bahwa berkat-berkat dan apapun yang mungkin kalian dengan podcast ini dari awal, ini adalah puji Tuhannya ya karena berkat Tuhan Ya sih. Tuhan. Halo Bebo. Halo Bebu. Halo teman-teman. Halo yang nonton. Hari ini episodenya agak spesial. Iya nih karena sebentar lagi mau Christmas. Mau Christmas kita. Mau Ini rilisnya Christmas. kapan? Rilisnya pokoknya sebelum Natal deh. Sebelum Natal ya? Iya, Oke. ntar aku editnya sebelum Natal pokoknya. Oke. Jadinya Biar Christmas. biar yang mendengar juga bisa merenung sedikit mungkin Ini ya. coba lihat baju kita udah Christmas Merah theme, merah dan hijau. hijau. Kita udah ada pohon Natal, nanti aku Iya. masukin. Terus kita udah Istri bikin cookies. cookies, Ada minumnya milk, susu nggak nggak kelihatan. kelihatan. Ya pokoknya sepanjang podcast ini kita kalau sambil ngunyah sama sambil minum gak apa-apa ya, Iya, ini kayak aku udah chill mau ngunyah aja nih. santai. Hmm. Cookies buatan istri aku numero uno. Eh, kasih sayang. Padahal Sama. bentuknya nggak karuan, gagal tadi shape-nya. Tetap enak yang penting. Udah enak ya. Nah, Udah, kalau aku sambil ngunyah dikit. gak apa-apa. Kan udah minta izin kita Iya, hari ini. enak banget cookiesnya, bener. Terima kasih, Baby. Sama nih. Senangnya istri kalau dipuji. Anyway. Jadi apa yang bahasa yang hari ini? Iya, kita mau bahas tentang aduh agak berat-berat tapi sambil intinya Refleksi sharing-sharing aja lah. aja lah ya, heeh, di malam cozy yang lagi musim hujan ini. Mmm, ya entar bakal taruh di judulnya sih, Ya, kayak ngomongin sedikit tentang spirituality, ya cialah. lebih ke arah kayak self reflection juga ya. Iya buat kita juga. Ya. Kenapa kita terpikir topik ini, karena tadi kita baru pulang dari gereja nih, jadi kita rekamannya hari Minggu ya sebelum Iya. Natal. Ini sekarang by the way jam 11 malam ya. Sebenarnya jam 11 malam, kita udah pulang jam gereja jam 5 sore Iya. tadi. Nah terus habis itu kayak diingetin lagi, kayak itu lumayan ini sih, kayak kadang-kadang tuh kalau misal Natal. Oh sorry disclaimer dulu ya sebelum mulai. Ini kita, bakal ngomonginnya mungkin mostly tentang spirituality kita yang berhubungan dengan agama Kristen Protestan. Mhm. Cuma kalau teman-teman yang dengar di sini, mungkin yang apa, memiliki kepercayaan lain, kalau misalnya nggak mau dengerin episode ini mau skip nggak apa-apa. Tapi kalau mau belajar juga boleh, kita saling belajar Mhm. juga gitu Boleh ya. boleh. Dan kita akan mencoba buat ini kayak ya cukup Senetral general lah, mungkin heeh, lah, senetral heeh. mungkin. Moga-moga ya spiritualitas ini kan di masing-masing agama juga bisa ya gitu. Jadi ya silahkan sebelum kita mulai gitu. Betul. Nah lanjut, tadi apa? Aku ngomong apa lupa. Oh iya di Pulang gereja, gereja. Ya di gereja terus dia ngomong kayak kadang-kadang tuh dia tuh kalau siapa pendetanya? pendetanya pendetanya ngomong, kayak kadang-kadang tuh kalau Natal ya, kita tuh kayak terlalu suka sibuk kayak mikirin, "Ih mau kayak Christmas dinner di mana?" Gitu, kayak "Christmas lunch kapan nih jadwalnya?" Gitu, dan kita emang beberapa minggu belakangan itu selalu ada acara Christmas, mau sama keluarga, Iya, mau sama temen, mau sama apa, selalu iya. ada acara gitu. Tapi diingetin kayak, sebenarnya kan Christmas ini boleh merayakan kayak gitu ya, namanya juga celebration gitu. Tapi jangan lupa bahwa ini bukan cuman soal celebration kayak gitu doang. Iya. Dan ini bukan ulang tahun Santa Claus gitu Iya, ya, nih bukanlah hanya masalah masang pohon Natal doang. betul, heeh, tapi ini adalah merayakan kelahiran, kalau yang kita percaya ya kelahirannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Regardless udah tanggal ya, kita tahu Ya, lah ada history-history yang kayak, "Oh tanggal ya, ya, 25 ya. buatan culture ini," ya udah, tapi kan maksudnya kita bersepakat aja karena kita nggak Heeh, tahu tanggal heeh. pastinya berapa, Iya. bahwa intinya, Yang kita rayakan adalah ya Yesus hari kelahiran, lahir, betul, heeh, lahir datang ke bumi gitu. Jadi betul. fokusnya tuh di situ harusnya Iya, gitu. Terus bukan ditukar kadonya. betul, di titik itu saya juga tertampar gitu istilahnya, kayak ya juga ya, gue dari kemarin udah kayak, "Aduh kirim hampers-nya kapan?" Gitu Iya, kan iya, pusingin. iya. Tapi sebenarnya yang mesti dipikirin dan apa ya, direnungkan tuh itu gitu. Makanya Betul. kita yang kayak, "Yuk kita malam ini berrefleksi ria," gitu. Fun fact, tadi itu pertama kali kita ibadah Natal sebagai suami istri. Iya, oh iya Iya betul, kan? iya. Sebelum ini tahun lalu bahkan kita kepisah, Iya kita selalu kepisah sih Natal, karena selalu sama karena keluarga keluarga masing-masing masing-masing kan, ya. kita Sekarang beda kan kota. keluarganya ini satu, jadi kita Keluarga mini, keluarga Agassi. iya sayang, keluarga Agassi kita. Oke, terus. Ya udah gitu, ya udah kita mau bahas itu aja Ya hari ini. betul, tadi udah ada Refleksi bersama. beberapa topik ya kita siapin ya.
Iya, Mmm, dari ChatGPT. yes. Pertama apa tadi sayang? Ayo kamu yang cari. Perjalanan spiritual pribadi, tuh, Iya, secara mungkin kita pribadi ya, sharing ya. heeh, boleh. Aku dulu atau kamu dulu? Kamu dulu deh, kamu Aku dulu ya. biar aku nanti bisa nyontek-nyontek. Bener-bener dah, udah emang kuliah. Ya, kalau apa ya perjalanan spiritual pribadi? Mungkin ya ini menjadi memberitahu background aja ya. Kalau Ya, aku pribadi itu, lahir di keluarga yang Kristen. Pokoknya dari dulu Kristen, mama papa Kristen, tapi sebenarnya keluargaku macam-macam, nano-nano. Jadi tuh mhm, kalau dari sisi papa, opungku yang Batak itu memang udah Kristen. mhm. Tapi dulu om aku Konghucu, Oke, yang aku pernah cerita tuh, iya, masih pegang giok kan. iya iya iya, Padahal kalau dijual luar biasa gitu, tapi karena dibuangin ya? waktu tuh iya, tapi dibuang gitu, karena waktu tuh percaya itu udah roh-roh, buang aja gitu. Padahal Ya dalam hati kayak kayak, dijual bisa itu iya, padahal giongnya kita oma." tidak mempercayai itu, tapi kita mempercayai itu punya value kalau Iya dijual. iya iya, value Sangat ekonomis. bukan spiritual ya Ada value-nya. makanya. Ya gitu. Jadi tapi waktu itu akhirnya keluarga om aku yang Konghucu juga pada convert, om aku ke Kristen, adek dia ke Katolik gitu. Nah terus kalau dari keluarga mamaku, eyangku yang perempuan, nah ini kebalikan, yang perempuan tuh Kristen, yang cowok Muslim gitu. Jadi sebenarnya kalau lebaran juga aku masih kayak, ya udah kalau perayaan apa tuh aku masih datang gitu, kalau lebaran aku Ya, masih suka ngumpul sama keluarga iya yang iya iya. dari pihaknya eyang cowok gitu-gitu. Jadi emang sebenarnya jadi dua-duanya tuh keluarga Kristen yang kuat, tapi kalau extended family-nya itu memang, beraneka ragam gitu. Jadi Mmm, aku juga udah terbiasa gitu loh dengan kayak, sharing-sharing juga gitu loh, iya kayak, iya iya iya. kalau di agama, apa sih, agamanya eyang gini yang dipercaya gitu, agama keluarga eyang gitu. Jadi itu sih bit of context, tapi ya aku cukup kuat sih karena opungku itu juga kalau nggak Pendeta ya? salah ya pendeta deh, Ya. aku juga lupa soalnya opungku meninggalnya jauh Punya pas gereja aku ya masih kalau nggak kecil. salah ya? Pernah mendirikan gereja Iya kalau iya. nggak salah, tapi nggak tahu deh, aku juga nggak terlalu ngerti deh Iya itu. iya Soalnya iya. opungku meninggalnya pas aku masih kecil, jadi aku cuma denger cerita-ceritanya doang Nggak ada gitu. memory of Iya, him nggak ya? terlalu ada memori gitu. Jadi memang yang cukup kuat, puji Tuhannya ya sebenarnya. Aku juga dari kecil waktu SD sekolah Katolik, SMP, Mhm. SMA sekolahnya Kristen gitu. Jadi emang yang cukup, apa ya, dari kecil tuh agamanya lumayan kuat lah, Mmm, sisinya kayak gitu. betul betul. Heeh. Nah cuman, eee kalau soal agama ya aku hubungan sama Tuhan ada-ada aja sih kalau Iya, misalnya kayak gitu. Karena kan ya bersyukurnya kayak, sama teman-teman tuh dulu juga yang kayak kalau misalnya kayak, Christmas dinner terus doa bareng itu bukan something yang awkward untuk dilakukan ya. dilakukan gitu istilahnya. Jadi bersyukurnya kayak begitu, cuman akunya pribadi bukan yang kayak zaman dulu kan suka kalau orang tua yang Kristen banget tuh yang kayak, "Kamu pelayanan dong," gitu. Iya Misalnya iya kayak, iya. "Udahlah gue pelayanan di sekolah aja lah," gitu. Maksudnya nggak harus di gereja Iya kan iya gitu. iya. Aku nggak terlalu yang apa ya, seneng yang gitu-gitulah pokoknya, atau kayak ikut komsel yang kayak gitu-gitu tuh, waktu zaman sekolah tuh aku tidak tertarik dengan yang seperti itu gitu. Jadi aku, mempercayai hanya sebatas pribadiku aja gitu, kayak Mmm, berdoa-berdoa, terus ya ngejalanin gitu istilahnya. Jadi itu sih kurang lebih kalau aku konteks sedikit ya, tentang background aku. iya. Kamu gimana? Kalau aku, ini kita kalau ngomongin background ya, background-nya kalau aku sih lahir tidak sebagai seorang Kristen dulu ya, Iya, kan, aku lahir di keluarga muslim dulu, tapi, itu pun ya agak rancu lah, jadi nggak jelas-jelas iya, banget lah gitu. Aku terus istilahnya long story short aja ya, aku pindah ke agama Kristen habis itu. mhm. Mungkin sedikit konteks tapi Bapak dulu kan Ya, bapak dulu iya, Kristen, heeh, jadi ada perbedaan sebenarnya agama ya? sebenarnya lebih ke arah ini sih, mungkin dulu for marriage ya, gampangnya gitu aja lah. Long Oh, story short for marriage aja, tapi habis mhm, itu skip lagi, aku pindah ke Jogja, aku dulu di Bekasi kan. mhm. Nah, di Jogja itu aku masuk ke sekolah Katolik gitu. Oke. Jadi aku secara secara resmi dibaptis kecil itu kayaknya baru kelas 2 SD juga sih, belum lama sih. Jadi ada Oke waktu oke, ya iya kelas iya 2 SD iya. aku baru dibaptis, Mhm, tapi itu pun, eee, secara dokumen negara aku masih muslim semua. Aku sampai mhm. bikin KTP aja dulu masih Islam soalnya, walaupun Oh aku iya? Pas kamu walaupun 17 tahun? iya, Oh walaupun baru tahu nih. posisi aku ke gereja segala macam gitu. Jadi Oke, karena cukup cukup susah ngurus kayak gitu kan. mhm, Tapi kan at one point or another karena aku emang udah, eee, ya udah ke gereja, udah ibadah segala macem, mhm, harus diurus juga dong gitu kan. Akhirnya ya ya diurus, ya. itu juga baru kuliah kok aku ngurus Iya? dokumen itu, iya sebelum itu Mama kok KTP-nya baru tahu?
Aku Maksud baru aku tahu, udah pernah cerita. lupa aku, sorry sorry Biasa, sorry. nggak apa-apa. Ya Heeh, pokoknya kayak gitu. Tapi aku pribadi ada ups and downs-nya juga sih karena aku tidak diajarkan dari keluarga ya, maksudnya yang kayak gitu tuh nggak dalam-dalam banget lah dari keluarga, cuma mmm, surface levelnya aja. mhm, Aku jadi nyari sendiri sih waktu itu. Aku mmm, nyari sendiri, temenku ngajak aku ke gereja, ya pertama biasa ada istilahnya kalau dulu disebutnya kasih mula-mula, pernah dengar nggak? no, Jadi pertama kali kita kenal sama Tuhan kita, mhm. itu excited banget rasanya menggebu-gebu. Kayak Ah, kita oke, kalau baru pertama interesting. kali, ketemu cewek naksir gitu kan, Mhm terus mhm. kayak menggebu-gebu pengen ketemu terus gitu kan Mhm rasanya mhm kan. mhm. Nah itu dulu sempet ada momen kasih mula-mula itu juga kan. Cuma kasih mula-mula itu lama-lama Mmm, tuh, ya kita kalau semakin lama ketemu kan semakin, "Oh ya udah biasa aja," gitu mhm kan. mhm. Terus kalau misalkan, lama-lama istilahnya dalam tanda kutip mulai mengganggu aktivitas yang lain, jadi agak hilang lagi gitu kan. Iya, Nah, pada zaman dulu tuh kayak paham. gitu, Itu terus SMP? itu SMP tuh. Heeh. Nah, itu Oh, SMP ikut komsel-komsel gitu nggak sering sih sering, makanya? aku sangat aktif, makanya dulu lagi sangat Mhm. menggebu-gebu banget kan. Nah, habis itu SMA nih aku mulai ikut lomba dance profesional nih, Mhm di mana mhm. aku mulai dapet juara, dapet panggilan sana sini segala macem, Mhm. dalam tanda kutip ke gereja jadi mengganggu istilahnya, Oh mengganggu gitu? mengganggu waktu aku buat latihan istilahnya kan begitu Oke, kan. Aku juga iya. jadi berhenti pelayanan, berhenti datang ke komsel Komsel. segala macem. Nah itu SMA tuh agak journey agak kehilangan sedikit lah, kehilangan Mmm, arah mhm. sedikit. Habis itu aku ke Brazil, Brazil lagi negara dengan mayoritas Katolik, tapi mereka tidak terlalu, ke gereja banget malah istilahnya kan. Heeh. Akhirnya aku juga nggak itu banget di Brazil, pas balik malah tiba-tiba ya udah balik ke gereja lagi aja pelan-pelan gitu. Mmm. Sudah Mhm. sampai sekarang. Gara-gara kamu ngomong Brazil, Mhm, aku tuh, jadi keinget satu fakta. apa tuh? Oh, satu fakta sih waktu itu kita pernah ngomongin ini, tapi ini agak off topic dikit ya. Heeh heeh. Yang kayak kalau di kita itu kan minum-minum oke, kita di gereja minum wine Mhm, buat perjamuan ya. mhm Tapi mhm, kan tetap yang kayak kalau misalkan kita minum minum alkohol, mhm, itu masih lebih tabu kan. mhm Tapi mhm. aku ingat kamu pernah cerita kayak, Iya iya, pendeta kamu di Brazil iya. minum Jadi aku ada manis ya? Brazil itu kan mayoritas Katolik ya. Mhm. Jadi, kita Protestan itu juga minoritas di sana, tetap minoritas. Ah, oke. Ya karena mereka mayoritasnya Katolik. Mhm Jadi mhm. satu keluargaku yang spesifik ini, Mhm? dia ke gerejanya nggak ke gereja, karena nggak Heeh. ada gerejanya. Jadi ibadahnya pendeta datang ke rumah. Oke. Nah itu pas pendeta datang ke rumah, selesai ibadah, baca Alkitab segala macem, Mhm. dinner di rumah itu. Iya. Pendetanya minum bir. Oke. Aku bingung dong, pendeta kok minum bir? Mmm, Setahuku di Indonesia at least ya, nggak mhm, boleh kan. Itu nggak sangat boleh kayak aneh aja aneh gitu. aja Iya, ya. bener bener. Terus aku tanya, "Emang boleh pendeta minum bir?" Gitu kan. Terus Mhm, mereka bilang kayak, "Di Alkitab tuh, ya nggak ada yang benar-benar tertulis kita nggak boleh minum alkohol," gitu kan. iya, Kalau di ajaran lain kan mungkin ada ya, tapi kalau di ajaran kita mmm, tuh katanya tidak ada, dan alkohol itu diminum purpose-nya bukan untuk mabuk, mhm, purpose-nya untuk menghangatkan diri, gitu. betul, Nah, heeh. itu aku agak terbuka tuh, ya bener juga ya. Kalau nggak salah yang Mhm. tertulis itu adalah tidak boleh mabuk, Iya, yang nggak boleh mhm, itu mabuk ya kan. mabuknya, Jadi heeh. jadi, mungkin, nggak tahu ya, aku mungkin harus cari-cari lagi di Alkitab, tapi kalau Iya, dari kita bukan ahli Alkitab. Jadi kalau iya misalnya iya. kita ngomong, kalau misalnya ternyata ada yang salah, tolong komentar di Iya, comment ini section, aku cuma ajari ngomong kami juga. based on pendeta di Brasil juga ya, aku nggak Iya, tahu pendeta ini juga bener atau enggak iya, istilahnya kan. siapa tahu Mungkin personalnya iya, ya, heeh. pendeta juga bisa salah kan, Betul maksudnya betul betul. nggak ini. Manusia juga, Betul, betul. gitu sih. Jadi Mhm, ada ya agama juga menurutku sih satu hal kalau di Indonesia itu bercampur sama culture ya, karena betul, budaya ya kita itu, kan, tidak budaya minum alkohol, jadi mungkin agak betul. tabu juga seperti itu, gitu. Iya. Itu hal yang menarik, makanya aku juga itu sesuatu yang sambil jalan ya, kalau aku Iya pribadi ya sambil jalan, yang aku mulai belajar pahami gitu loh, bahwa ada beberapa ini menurut pendapat kami ya, ada beberapa hal yang orang-orang menilai itu adalah nilai agama, tapi sebenarnya itu adalah cultural. betul. Jadi sebenarnya lumayan menarik juga untuk mempelajari kayak agama kita sendiri tuh kalau di luar negeri atau di negara mana tuh konteksnya tuh kayak gimana sih, Iya, kadang-kadang tuh penasaran juga karena gitu. pasti udah kecampur sih Iya, sekarang karena antara heeh agama dan culture ya sebenarnya heeh. kalau misalnya di, apa namanya, di kebudayaan agama itu kan juga masuk budaya ya, masuk Iya iya, culture gitu misalnya di sisi itulah gitu. Iya iya, itu menarik banget, pokoknya itu menarik banget, itu fun fact yang menarik. betul betul. Iya.
Heeh. Ya jadi ya kita agak-agak beda dikit ya Ya, journey-nya kayak background-nya beda sih. background-nya beda pun juga sebenarnya, waktu di momen-momen itu beda jenis gereja juga ya. Ya mungkin kalau misalkan ada yang ngedengerin belum, pengen tahu gitu, jadi di Kristen tuh juga banyak, apa ya istilahnya, Sinode, sinode, aliran lah. aliran, ya Ya, aliran. Aku lupa kata-katanya, pokoknya aliran, heeh. ya. Kalau aku tuh dulu di yang lebih, Presbyterian bahasanya. Bukan Wis, Presbyterian sih, apa ya ngomongnya ya? tradisional lah, Ya yang lebih izinnya lah. Heeh. tradisional gitu, yang model GKI, GKJ, gitu-gitulah Ya, pokoknya kalau ada jadi yang pernah tahu. ibadahnya Liturgi, nyanyinya liturgi, lagu-lagu kidung dari Kidung jemaat, Agung, iya Kidung kidung Jemaat, jemaat. Heeh. heeh, bener, gitu. Kalau Oh, kamu tuh lebih ke karismatik ya, dari dulu emang selalu enggak, karismatik? aku dulu Enggak? GKJ dulu bahkan di awal. Oh, Aku oke. dibaptis di GKJ dulu. Baptis di Oh, GKJ, baptis anak? heeh, baptisnya GKJ. Mhm. Terus keluargaku juga datang tuh berangkatnya ke GKJ dekat rumah dulu ada. Mmm, Cuma GKJ itu isinya kan banyak orang-orang tua ya. iya. Menurutku anak SD dibawa ke GKJ jam 6 pagi dengan ibadah Mmm, bahasa Jawa, bayangin aja lah, bener, iya itu kan? banyak ke GKJ ngisi choir kan, Iya, iya, iya. choir gereja di Jogja. Wah, itu cuma bisa nyanyi lagunya yang kita bawain aja. Firmannya Pasti nggak ngerti saya sama sekali firmannya ya. nggak ngerti, lagunya nggak ngerti kan semua pakai Nah bahasa itu, Jawa. makanya jadi kamu bayangin aja anak SD disuruh berangkat jam 6 pagi tuh ibadah tuh. Ikut eyang-eyang ya? Iya ikut eyang-eyang, Eyangku juga tuh dulu gereja sometimes jam pakai 6 bahasa pagi. Jawa nggak ngerti apa-apa gitu kan, jadi Aku jadi berpikir kalau ada GKJ kayaknya aku bakal ke GKJ deh di Jakarta. nggak ada di sini ya. Nggak ada. Eyangku ya ke GKI dia. Iya, tapi itu aku jadi tidak belajar apa-apa selain di situ Mhm. kan. We're not saying that itu, apa namanya, bagus atau nggak bagus ya. Iya, heeh, Kalau aku pribadi aku memiliki kepercayaan soalnya kalau gereja itu cocok tidak cocok, ya selama ajarannya sesuai dengan Alkitab. iya, Tapi memang ada orang-orang yang lebih bisa mendengar firman dan memuji Tuhan dengan yang sifatnya iya, dengan yang mood-nya syahdu, ada yang bisa, tipenya lebih lebih karismatik gitu. Jadi iya, memang masing-masing aja, yang penting hatinya betul, betul ke Tuhan gitu betul. istilahnya, Ya heeh, intinya dan itulah, tidak melenceng ajarannya. betul. Ya kalau aku sih tadi karena bahasa juga ya kan, Iya, karena berarti makanya kan aku kalau kan misalnya bukan kayak gitu kan tidak iya, tersampaikan kan aku firmannya, bukan orang salah Jawa juga, dulu ya, heeh. aku dari Jakarta, dari Bekasi pindah ke Jogja, langsung kayak gitu. Iya Udah iya pindah iya. kota, pindah agama. Iya iya, banyak terjadi Iya, ya di kepala jadi agak anak berat kecil waktu ini, itu, kasihan. heeh. Jadi habis itu waktu itu SMP baru temanku ada yang ngajak ke gereja dia, Mhm. aku nggak ngerti tuh, aku ikut aja. Terus aku ikutnya langsung teens waktu itu. Jadi Enakan itu udah ya, teens mhm Pentakosta, aku GPDI waktu itu masuk gereja Pentakosta kan. mhm. Udah teens Pentakosta, itu beda banget rasanya sama kebaktian umum di GKJ. GKJ, Udah iya isinya pasti. anak muda semua, lompat-lompat Mmm. gitu kan, jadi rasanya beda banget gitu loh. Iya iya iya. Iya, ya itu dari situ aku mulai ya belajar segala macam karena dia teens ya, jadi mengajarkannya lebih relate sama anak-anak teens-nya Mhm juga mhm. gitu. Jadi ya dari situ Oh, aku mulai belajar sih. that's when I'm missing out. Kamu nggak kayak gitu Aku ya dulu ikut ya? sekolah minggu, remaja aku nggak pernah ikut, jadi aku tuh yang orang tua. Aku malah nggak ke sekolah minggu. Nanti kita kebalik ya berarti Iya, ya. Aku heeh. selalu sekolah minggu, tapi pas remaja aku kayak I had zero interest sih basically Ya, ya, ya. untuk join, dan dulu gerejaku jauh banget, gila. Tapi ya aku Karena gerejaku jauh kan. ya kamu Rumahku jauh di banget sih. Tangerang, tapi aku gereja tetap di Jakarta, Nah, tempat di mana eyangku bergereja gitu. tapi di sini tuh ini nggak sih sayang, is it a thing, kalau di Jogja tuh ya, teman-temanku tuh hampir semuanya punya komunitas gereja, at least yang rajin ke gereja ya. Jadi mereka ikut Mmm, remaja gitu loh. enggak sih. Enggak ya? Mmm, Enggak ya? di Jadi sekolahku. itu yang aku mau tahu. Soalnya Sekolahku sekolah Kristen ya? itu, makanya Enggak kalau sih. di Jogja tuh yang seumurku pasti datangnya remaja, jarang banget yang datangnya ke Mmm, umum enggak, gitu. aku persentasenya kecil. Ya, Kecil ya. kayak nggak terlalu prioritas gitu Nah loh itu beberapa makanya. orang, heeh, makanya. Makanya itu culture lagi kan? Culture lagi, Culture ya lagi makanya kayak makanya. nggak seprioritas itu sih Betul. gitu. Padahal menurutku waktu kalau join-join teens itu tuh momen-momen yang kalau kita mau belajar cukup krusial. Karena otak kita masih Mmm, dibentuk kan. betul sih. Dan dia cara ngajarinnya nggak kayak di umum. Kalau Iya. umum kan sangat luas ya. Mhm, Umum itu ekspektasinya kita udah mengerti dasar nih. mhm mhm, Teens bener ini sih. ngajarinnya dari bawah lagi gitu loh. Jadi Iya sih, iya juga pertanyaan-pertanyaan ya. iya makanya. Makanya dulu aku masuk ketika Mhm. diajarin di teens itu. Dan bisa bertanya ya, Bisa karena pasti bertanya. banyak banget pertanyaan gitu loh Betul, tentang hal-hal yang kayak ya macam-macam ya, karena kan betul. ini Dan bukan ilmu iya, ya ilmu pasti tapi ya rancu lah kita, rancu, iya, susah lah heeh, kalau nggak bener kita bener. nggak boleh sembarangan
mengartikan Iya. sendiri, betul Soalnya betul. istilahnya seumuran lah kan teman-temannya juga semuanya Iya sih, seumuran kalau bener mau bener. nanya Struggle-nya sama gitu sama, ya, jadi nggak bener bodoh sih. juga pertanyaan kita Iya gitu iya loh. iya, tidak iya, Gitu make sense. makanya. Dan ada ruang untuk bertanya, kalau di Ada umum kan ruang kayak untuk mau tanya bertanya. ke siapa? Betul betul. Masa pendeta lagi ngomong sebetulnya kan, Iya betul. "Ibu, saya mau tanya." Kan nggak bisa ya. Iya, nanti aja. Nanti aja, oke. Ya itu sih paling aku. Heeh, bener bener. Iya. Nah, lanjut ke ini, tadi topik yang menarik sih, tapi mungkin nyambung juga, tadi kan kita ceritain sebelum kita ketemu ya. Mhm. Jadi cerita kita berhenti di SMA, di SMA. Heeh, mhm mhm. Sampai kita ketemu pas di kuliah gitu. Nah, itu mungkin kita bisa sharing-sharing yang udah barengnya gitu, Beb. Tapi Ya. kalau misalnya aku sharing dikit, kuliah itu justru buat aku masa-masa di mana, eee, aku lebih question ya. Iya iya. Iya, maksudnya kayak, ya aku percaya sebenarnya semua orang dalam spiritualitasnya pasti Mencari pasti ya. ada Ada momen masa-masa mencari, mencari, iya, atau ada masa-masa ragu, ada mhm, masa-masa, mmm, nggak ya percaya nggak gitu. percaya, ya kayak gitu. Most likely ya, kalau Mhm mhm. itu sekolah aku ada gitu. Kalau aku sebenarnya bukan nggak percaya sih, cuman aku lebih yang kayak, ketika aku ke kuliah, kan akhirnya aku ke ini ya, yang lebih multicultural ya Iya. istilahnya ya, karena Dulu aku kan dulu kamu di Tangerang ya? aku di Tangerang, daerah-daerah GS, BSD gitu-gitu, semuanya agamanya sama di sekolahku, enggak agamanya sama, maksudnya sekolahnya sekolah Kristen gitu Mayoritas istilahnya. lah Jadi jadinya ya. mhm, dan ketika kuliah di UGM itu kan, wah nggak bisa, semua Iya. sangat Itu melting pot macam-macam, parah sih. Ya. melting pot parah dan itu membuka mata pikiranku juga gitu, oh ternyata ada yang kayak begini ya, ada yang gini, cara orang gini gitu. Jadi, Mhm mhm. mmm, apa namanya, aku jadi lebih terbuka gitu. Ketika, kuliah itu melihat kayak tapi ini sesuatu yang aku masih percaya ya, semua agama tuh baik segala macam, aku jadi sempet ya masa-masa yang kayak, gua nggak percaya sih ada agama, pokoknya ada Tuhan aja. Iya Jadi iya kayak aku iya. nggak tahu ya, istilah agnostik ya atau apa ya, nggak ngerti deh. Mhm mhm Pokoknya mhm. salah satu itu, agnostik atau ateis aku nggak tahu yang mana. Mhm. Tapi istilahnya aku jadi yang kayak agak lepas gitu, jadi nggak terlalu, apa ya, dekat Ngikutin lagi lah dengan istilahnya ya. heeh, dengan kekristenanku pribadi gitu istilahnya, gereja bolong-bolong lah, apa segala macam gitu-gitu. Mulai mengeksplor kepercayaan lain jujur, aku ada certain point itu sempet sangat interest, tapi sekarang masih dengan value-value-nya Buddhism. Mmm. Karena, ya aku suka yoga, terus dari situ kan suka kayak, apa ya, ada belajar kayak mindset-mindset-nya gitu kan, terus aku kayak, "Oh ini menarik banget," gitu. Kayak ada beberapa value-value yang, oke aku sempat mau mengeksplor itu, mau mengeksplor yang lain gitu istilahnya, yang, apa istilahnya, jadi, kuliah itu kalau buat aku pribadi momen di mana aku merasa aku netral. Mmm. Jadi karena ini sesuatu yang menarik juga sih, kan orang tuh suka ngomong kayak, "Kalau punya anak kamu mau cekokin di agama dari awal atau biarin dia eksplor terus dia milih mana yang terbaik buat kamu?" Nah, aku ngerasa karena aku dari dulu udah dicekokin, kuliah itu masa aku yang sebenarnya netral lagi gitu loh. Yang kayak gue bisa memilih apa yang menurut gue oke gitu Iya iya iya. istilahnya. Jadi aku merasa itu masa-masa netral yang memang ku alamin gitu istilahnya Mhm. dan itu satu sisi waktu aku kuliah. Tapi di sisi lain juga, kenapa meskipun aku di masa yang netral itu, tapi aku tetap percaya sama Tuhan karena ada suatu kejadian-kejadian yang kita alami Oh. bersama. Iya iya iya. Apa tuh, San? Spiritual sih itu. Itu bukan Wah, religius. cobaan banget gila. Jadi waktu awal kuliah itu juga sebenarnya sesuatu yang something new buat aku ya. Aku Karena nggak pernah ngerasain aku juga nggak ya, pernah temen-temen ngerasain juga juga. nggak pernah ngalamin. Ya jadi banyak sekali kesurupan di kampus kita itu. Itu sempat ada momen-momen di mana satu semester tuh kita kerjaannya cuma nangkepin orang kesurupan doang ya Betul maksudnya. betul, Jadi dan plusnya sampai bisa beberapa bedain loh, iya iya. aku sampai bisa bedain teman-teman kita nih, nggak cuma satu loh, Mhm. teman-teman kita, waktu itu dia, sama tuh dia lagi dimasukin quote unquote, apa, bukan roh ya kalau gitu ya, masukin Masih kecil lah. anak kecil, orang tua, Iya kelihatan dari matanya ampe bisa ngafalin kayak gitu, iya di semester pertama kita kuliah. iya itu capek Oh banget itu sih. gila, itu aku kaget sih baru pindah dari Jakarta ke Jogja terus kayak, "Oh Enggak masalahnya kayak yang gini." lucu lagi ya, Mhm. itu orang Jakarta. Mhm. Aku yang orang Jogja aja nggak pernah Yang kayak kena gitu. nggak ada yang orang Nggak Jogja. ada orang Iya itu Jogja yang kena, betul, itu itu yang random lucu banget, makanya. Jadi pusing. jadi iya, for us it was also new gitu loh. Iya iya iya. Aku bahkan waktu pertama kali orang itu bilang, dia udah sempet bilang, "Aku tuh suka kesurupan kadang-kadang," gitu kan. Terus aku Iya. tuh kayak, "Masa sih?" Aku cuma gitu doang, ketawa-ketawain doang kan. Mhm. Nggak lama
besoknya tahu-tahu bilang, "Ini sini habis kesurupan kemarin." Hah? Itu aku nggak lihat, tapi habis itu besoknya kita jadi melihat terus dan Iya, kita kan dulu juga satu, apa ya, satu satu kelas. pertemanan Iya, pertemanan, segeng dulu segeng. bahkan kita satu ini, ospek bareng kan. Aku dulu suka nginep di rumah dia berdua doang loh. Iya, itu dia makanya. Gue nggak tahu ya dengan kepolosan gue kayak, "Oh ya udah sleep over, let's go." Iya, tapi jadinya karena itu kita, ngebantu lah istilahnya ketika Iya, dia lagi heeh. kena segala macam, Kasihan sebenarnya, kasihan kan heeh. kita bantu Baik, oh ngurusin. sekarang orangnya baik. Baik baik, Orangnya baik dari dulu banget. baik Iya, maksudnya, heeh. tapi nggak ya itu aja sih Ya kadang-kadang. ternyata ada ya ada kejadian-kejadian seperti itu Heeh, yang kita nggak memiliki kapabilitas untuk memahami ya, iya gitu betul. istilahnya. Terus itu ya itu, Kita based on experience kita aja. kita kalau kayak gitu, eee, gimana ya, nah itu teman kita muslim ya, jadi Mhm. doa kita agak tidak 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 bisa. tidak tembus ya Mhm, istilahnya. Tapi mhm, teman kita ada juga yang Kristen sempat kena ya, mhm. kamu Oh yang itu aku mau ngedoain kesaksian tuh, sih. Wah iya, itu gila. Jadi nggak apa-apa ya kesaksian dikit. heeh, Jadi waktu itu ini bu ini tidak bermaksud untuk aku takutnya ini ketangkepnya sesat atau apa, tapi aku nggak ngerti, aku cuman cerita doang pengalaman. mhm Jadi waktu itu ada temen yang agamanya sama gitu sama kita, mhm, satu kena. Terus dia kena di kamar kosnya dia. Terus aku rame-rame gitu sama yang lain ke situ, udahlah ngedoain segala macam gitu-gitu. mhm Terus aku mhm, bingung kan, ini tuh gimana, ini mesti ngapain gitu istilahnya. Terus aku sambil itu, aku kontakkan sama mamaku karena aku ngerasa kan sama ya, ini mhm kepercayaannya mhm, sama gitu. Jadi I can do something about it maybe. iya iya. So aku kontakkan sama mamaku, terus nggak tahu mungkin mamaku nanya sama temennya yang pendeta atau apa gitu. Kamu apa-apa itu nggak tahu? Mama, mama, Mama mama. ya? Dia bilang, jadi kalau yang di Kristen itu ada namanya minyak urapan. Iya Jadi minyak yang ini minyak tidak boleh digunakan secara sembarangan iya ya, iya karena iya, ini adalah apa ya, pokoknya dia nggak boleh dipergunakan sembarangan deh iya gitu. iya iya, Nah terus itu dipercaya mem memberkati, mengurapi, orang gitu, maksudnya ya mhm orang yang diurapi lah istilahnya. Nah nah waktu itu inget itu ada yang namanya minyak urapan itu. Terus mamaku tuh cuman kayak gini, "Kamu coba nyari minyak apapun di situ, kamu doakan." Terus mamaku kalau nggak salah sharing ya doanya apa yang mesti didoain, terus ya udah habis itu kamu gunakan minyak itu sebagai minyak urapan, mamaku ngomong mhm, gitu. Gua tuh minyak goreng bener-bener, bimoli. nggak tahu Bimoli atau apa mereknya bener-bener di kayak kamar kosan dia. So, ya udah nggak ada minyak lagi, aku nggak bawa minyak urapan juga karena Iya kan di iya kosan iya, dia kan, nggak di mhm, rumahku. Terus habis itu udah bener aku doain, pakai minyak itu, terus habis itu udah sambil dia kesurupan itu sambil dipegang aja, terus doain 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 doain, tenang, tenangan dia. Aku nggak bilang itu rohnya keluar atau apa segala macam dan itu nggak lama sih tenangan, memang nggak iya lama. iya iya, Tapi dia sempat tenang. Jadi aku di situ yang kayak aku bukan bilang akunya ya, tapi kuasanya Tuhan itu bisa dipakai kita iya, untuk, apa ya, kalau misalnya kita percaya yang berdoa, bisa dipakai sementara pun, itu sementara banget sih gitu iya loh ya, iya habis iya, itu ya tetap habis itu tetap kita cari pendeta lah, apa iya segala macam iya, gitu-gitu, tapi itu tetap seenggaknya di momen itu, apa ya, Tuhan pakai untuk bisa menenangkan gitu, misalnya aku nggak tahu gimana logika dan lain sebagainya, tapi it just happen gitu. iya iya iya, Intinya adalah dari banyak sekali selama 100 semester, 1 semester tuh 6 bulan loh teman-teman, itu bukan iya waktu yang singkat. Tapi kita intensnya 3 bulanan lah ya iya ngurusin itu. iya, Itu terjadi, itu aku tuh bener-bener yang kayak baru ke aku pribadi ya, kalau dari aku pribadi saya ke kota baru, terus sama Tuhan tuh ada yang kayak gini, "Nih ya lu udah ke kota baru lu akan mengeksplor banyak, apapun yang terjadi lu gak boleh lupa sama gue," gitu. Gue tuh ada, apapun ilmu-ilmu baru yang kamu dapatkan apalagi kita di Fakultas Ilmu Budaya kan, betul betul, it's very tough loh, maksud gue tuh untuk mempelajari budaya, untuk merasa kepercayaan kamu itu adalah hanya bagian dari budaya, dan tetap mempercayai bahwa itu adalah sesuatu yang benar, itu bukan hal yang mudah menurut aku. iya, Banyak sekali hal-hal logika dan ilmu yang bisa membuat kita kayak, "Oh, ini mah cuma cerita doang," gitu. iya 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 Alkitab iya, mah cuma cerita doang gitu. Tapi aku di awal aku ngerasa di momen itu yang kayak Tuhan mau ngomong kayak, "Apapun yang terjadi kamu harus percaya bahwa aku ini ada." mhm, betul Meskipun caranya sangat ekstrim ya dengan kesurupan, tapi sometimes kan kita percaya sama Tuhan kalau ada yang jahat kan gitu, betul ada betul, roh jahat ya kita akan lari ke yang baik, kalau netal-netal lempeng-lempeng itu kadang-kadang nggak percaya gitu loh sama Tuhan. betul, Tapi ketika ada yang si jahat, mau nggak mau kita akan cari si baik yaitu adalah iya, Tuhan gitu. iya Di iya, titik itu yang membuat aku kalau misalnya tiap kali ditanya gitu ya, kayak apa yang membuat kamu percaya sama Tuhan, salah satu yang aku akan cerita adalah kejadian itu sih yang aku bener-bener yang iya kayak, oh ini soal main-main kayak gini tuh bukan cuma cerita belaka, karena kita mengalami ya, mungkin di sini yang denger mau percaya nggak percaya bebas gitu. Tapi itu bukan cerita belaka dan apa ya istilahnya ya, eee,
Itu yang kalau aku pribadi yang membuat aku kayak apapun yang terjadi aku akan percaya Tuhan itu ada. Iya. Kalau aku gitu. Kamu gimana? Aku gimana ya, kalau aku bukan di titik itu sih, beda sih. Oke, nggak apa-apa, kan Iya, beda-beda kan? iya sih, aku juga kalau kita ngomongin relationship sama Tuhan sih pasti ada naik turunnya ya, dan Mhm, aku tuh menghilangnya jujur malah momen-momen tadi yang aku bilang, momen SMA tadi kan, yang ketika aku mmm, terlalu fokus sama ngedance, lomba segala macem, itu aku jadi nggak ke gereja lagi, nggak nyari lagi, nggak doa segala macam lah pokoknya. Bahkan waktu aku ke Brazil sempat menjadi agak jauh, karena ya mmm, semakin susah lah istilahnya untuk mencari apa yang ada di sana, mencari, ibadah di sana untuk aku gitu loh. mmm, Juga gerejanya Katolik gitu, jadi iya sih, it's still different gitu ya, walaupun ini teman-teman kalau misalkan, nggak ngerti, Kristen dan Katolik itu mirip tapi masih berbeda lah istilahnya. Kita mhm dari mhm. segi ibadah juga masih nggak sama kan, Iya, ibadahnya gitu. berbeda, Cukup beda walaupun, dari luar katanya sama ya. mhm, Terus habis itu pas balik ke Indonesia lagi ya mungkin puji Tuhan sebenarnya itu aku pernah bilang sih, kita Indonesia itu di sini, karena karena kita itu minoritas, mhm, jadi ketika dikumpulkan dengan orang-orang yang sama itu mmm, lebih gimana ya, imannya lebih lebih kuat aja lah, ngerti betul nggak sih betul, maksudnya? mhm, Di Brasil juga mereka tidak sekuat itu karena mereka mayoritas, iya, ngerti nggak? mhm, Jadi apapun, di sana tuh aku ngerasa iya. mereka juga tidak terlalu peduli sama agama karena ya agama kayak sehari-hari aja gitu Sebenarnya loh. konsep mayoritas minoritas itu bukan tentang agama apa, tapi ya berlaku. Iya, Apapun agamanya sih iya, menurut aku, iya, heeh. betul, betul, itu sih. Terus Naturnya manusia aja sih itu. iya, dan itulah aku, tapi dari situ juga aku masih belum yang mulai belum rajin lagi segala macam, tapi udah mulai Mhm, doa gitu kan, mulai ke gereja lagi. Terus kalau kita ngomongin mulai mencarinya lagi, itu ya mungkin zaman-zaman kuliah ya. kuliah. Kita udah bareng. Kuliah kita udah Tapi bareng, waktu kejadian itu kita belum bareng ya, belum kita bareng. just friend aja. Ya tapi udah bareng sebagai friend waktu itu. Menghadapinya bersama ya, Iya, iya, shared experience. iya. Ya tapi habis itu kuliah kita udah jadian, habis itu baru mulai kita ke gereja bareng juga ya. Iya, Salah satu gereja kecil di Jogja, sudah pelayanan di situ, mulai cukup diajak cukup teman kamu aktif ya. lah ya hitungannya ya, heeh. Aktif lah, Kita seminggu bisa diminta berapa tolongin kali, terus ya, iya. diminta tolongin, heeh. Apa-apa kita yuk yuk yuk, yes man Mhm, banget lah dulu pokoknya gitu iya. kan. Tapi itu jujur ini mungkin sebelum kamu lanjut ya, aku Mhm, ini dikit. Itu adalah pertama kali aku pelayanan sih sayang karena kamu ajak. mmm, Mhm. ya, ya, Karena ya. sebelumnya aku kayak, nggak usah gitu. Ya, boleh lanjut. Aku sebelumnya udah pelayanan waktu SMP tadi, Ya aku sebagai dancer tapi mhm. Tapi aku tergerak pelayanan ya karena aku ngeliat kamu pelayanan gitu, aku tuh ya, kayak tapi itu pengaruh positif. aku nggak pernah maksa. Aku Betul, nggak pernah maksa kamu pelayanan aku kan ya, heeh, karena betul. aku tahu pelayanan itu harus datang dari hati sih. Betul betul. Jadi, Mhm. nah itu kita pelayanan, long story short lagi, kita nggak ibadah di situ lagi. Karena ya Kepahitan, things happen mhm, lah, kepahitan dan segala kepahitan. macam. Tapi ini sesuatu yang ini bisa juga loh sayang kita sharing-sharing karena tidak sedikit orang yang aku temuin, Kepahitan sama yang gereja bahkan ya, sampai titik sekarang itu masih, apa ya, tidak terlalu mau percaya Tuhan dan lain sebagainya itu karena kepahitan sama betul sih, orang-orang di gereja. betul betul betul, banyak sih. Dan itu terjadi gitu, maksudnya itu terjadi aku ada beberapa orang di sekitar aku juga yang dulu rajin banget ke gereja terus sekarang sampai sekarang nggak mau gitu, karena, ya kepahitan gitu istilahnya. Iya, iya, ya aku Apa ngerti. yang waktu itu kamu rasakan? Sakit hati, sakit hati. Boleh ceritain sedikit nggak apa ini? Ya, Apa yang terjadi pokoknya intinya gitu? dulu kan gerejanya tuh kecil ya. Kita tuh jemaat cuma berapa sih saya paling 40 ya? Ya model di hotel lah, Iya, ruangan kecil banget lah, heeh, kecil banget, ibadahnya kecil banget, eee, nggak ada pemusik, nggak ada apa, segala macam gitu kan. iya, Jadi dulu baru meniti, jadi gerejanya itu dari mhm, kota lain lalu mereka ke Jogja, mereka betul. masih merintis. Ya dan aku waktu itu kebetulan aku bisa main gitar kan, dibilang jago juga enggak, tapi bisa lah Mhm, istilahnya ya. Aku bantu main musik, waktu itu aku main gitar, main bass, aku main kahon, pokoknya aku main aja lah apa yang kira-kira bisa dimainin. mhm Jadi mhm, bener-bener palu gada banget ngebantuin gereja ini gitu kan. mhm, Ketika gerejanya masih kecil. Tapi emang dari segi skill aku yang paling nggak bisa, aku cuma bisa ngebantu aja gitu loh. Kalau dibanding yang mhm, lain, emang yang lain lebih jago. Ada satu titik di mana gereja ini, mau ekspansi. Dia membuat sebuah tempat yang lebih besar lagi, targetnya lebih besar. mhm, Mereka bikin cara ibadahnya dari yang kecil hanya pakai gitar akustik, mereka pakai gitar elektrik dan drum, ya kan. band ya, Ya full pokoknya full band, band, tiba-tiba aku nggak dipakai lagi aja gitu. Aku agak
sempet sakit hati di situ sih, sakit hati Iya, karena soalnya sih yang bikin aku sakit hati itu adalah tahu mereka bayar orang. musisi dari luar, Biar mesti di bayar gereja musisi lain ya? dari luar gereja, bahkan untuk perform di gereja ngisi di gereja mereka gitu loh. Iya Aku sempat mikir kayak kenapa nggak aku aja sih diajarin gitu, iya kenapa nggak kasih uang buat kasih pelatihan ke aku gitu loh, orang iya ada aku kok gitu kan. iya. Aku sempat sakit hati, terus ya udahlah, Tapi sedikit konteks sedikit, ini mhm, ada perubahan di ada perubahan, pengurusnya, pengurusnya ya, berubah waktu itu pengurusnya ya. berubah. Jadi ada ketidakcocokan juga mungkin sama pengurusnya, ya udah aku decide untuk tidak datang lagi ke gereja itu. Mhm. Nah itu sempat juga for quite sometimes kita ngalor ngidul ya, maksudnya pindah gereja sana Iya, dulu, mhm ke GKI mhm, lagi, terus segala macam. mhm Tapi kita mhm. emang, eee, ketika kita tidak ada tempat kita selalu ke GKI ya, maksudnya karena Iya default-nya, soalnya default-nya kecilnya dari kecil iya di kita situ, dari heeh. awal ngerasa di situ sih. Terus ya Iya, sekarang baru ke Tangerang lagi, dapat gereja lagi puji Tuhan di NDC sekarang, di Living World. Ya puji Tuhan sampai sekarang sih jadi ada pelayanan juga, ada kembali pelayanan lagi kan, dari yang mhm, aku tadi udah kepahitan nggak mau pelayanan, sekarang dibukakan lagi hatinya buat pelayanan. mhm, Terus, mmm, kita berdua ikut komsel juga ya, kita ikut iya, komsel, ikut KOR. Sekarang jadinya puji Tuhan lumayan aktif lagi di gereja dan, lately kenapa aku mau lagi ya karena I don't know, Tuhan mulai bukan mulai ya, aku mungkin semakin melihat cara Tuhan bekerja dalam hidupku aja sih, semakin mhm. ke sini sih, gitu. Benar benar benar. Mungkin tadi kalau misalnya nyambung dikit soal yang kayak kita sempat berhenti gereja, ya meskipun aku sih consider aku sempat berhenti kayak tidak 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 ingin ke gereja sih waktu yang setelah kepahitan itu Iya sebenarnya. iya iya iya. Kayak karena nah ini kalau aku cerita dari sisi aku sedikit ya. Mhm Dari sisi aku tuh itu yang aku ceritakan aku kan dari dulu yang kayak ngapain sih, maksudnya aku tuh nggak ada interest sama pelayanan segala macam gitu-gitu. mhm. Sekalinya aku pelayanan, Kayak gitu ya? kayak gitu. Terus aku makin yang kayak, "Tuh kan bener yang gue bilang," Iya gitu iya iya iya. istilahnya. Kayak janji kan, Iya iya gini-gini kan iya gitu. iya. Jadi ini jeleknya aku dulu ya. Iya Aku tuh percaya sama Tuhan, tapi aku tuh suka menilai secara culture, tidak mau dimiripkan dengan orang Kristen gitu. iya iya, Karena aku paham melihat paham. banyak negatifnya. Karena kesannya kalau image-nya kita orang Kristen yang pelayanan, ke gereja itu janji lah Janji itunya iya, gitu. heeh, gitu. Terus kayak pokoknya nggak tahu kenapa waktu itu tuh back then di kepalaku konotasinya tuh negatif gitu, bukan banyak ya lebih banyak negatifnya gitu istilahnya, karena Paham ngerasanya paham. hidup jadi susah apa segala macam gitu-gitu. Jadi ketika waktu pelayanan terdiri aku makan kayak gitu kan, "Tuh kan gue udah Iya, bilang." Bener kan? Ya maksudnya kayak gitu. Jadi benar aku benar jadi benar. lebih kayak gitu. Jadi aku ada momen-momen di mana kayak karena, apa ya, karena kepahitan dari pelayanan itu, aku jadi sempet questioning lagi gitu. Iya iya iya. Ini bener nih maksudnya kayak agama ini, ih ini bisa dilihat banget ya gue, tapi ini aku nggak apa-apa ya, aku Iya sharing iya aja ya, iya. aku merasa seperti itu. Ini bener nih maksudnya kayak, kok kayak gini sih? Jadi aku tuh tidak sreg dengan orang-orang Kristennya, tapi itu membuat aku berdistance dengan Tuhannya gitu Iya istilahnya. iya. Padahal kalau menurut setelah aku sekarang, apa ya, refleksi lagi, itu tidak benar gitu. Karena memang manusia itu gak ada yang sempurna gitu istilah nggak bisa expect Tuhan itu apa ya, 100% diwakili oleh orang-orang yang ke gereja Iya gitu itu istilah. Orang betul yang ke gereja betul. pasti bisa berbuat salah, pasti ada Betul. kekurangan, pasti ada ini pada itu. Tapi kekurangan dia itu tidak merefleksikan Tuhan, karena Tuhan, Tuhan sempurna, iya. manusia nggak sempurna gitu istilahnya. Dan aku tuh yang kenapa akhirnya bisa kembali lagi ke gereja selain karena pandemi, adalah ya itu, aku di satu titik yang kayak akhirnya aku ada sadar kayak gitu loh, hanya karena aku kepahitan sama orang, masa jadi nggak mau deket sama Dekat sama Tuhan? Tuhan lagi ya. Heeh. Padahal meskipun aku tuh juga udah nggak deket, Tuhan tetep baik banget gitu lah di Iya, hidupku tuh kayak banyak berkatnya, banyak bantuannya, selalu ada, selalu benar benar. apa ya, kalau misalnya berdoa Tuhan gini 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 tuh selalu dikuatin, selalu pokoknya apa ya, tetap bisa merasakan gitu loh. Dan ini satu hal yang kadang harus gue bilang sama Tuhan, suka bilang sama orang kayak, "Kamu tahu dari mana Tuhan tuh ada?" Selain dari kejadian yang besar itu ya, aku Mhm selalu bilang mhm. kayak nggak bisa dijelasin hal-hal kecil, kadang-kadang hal-hal konyol gitu loh dalam kehidupan yang kayak, "Tuhan mau ini dong," kejadian, "Tuhan mau ini dong," kejadian apa, pokoknya yang kayak banyak kebetulan-kebetulan yang kayaknya terlalu sering kebetulan tuh kayak nggak masuk akal ya, Iya maksudnya iya aku tuh iya. selalu kayak gitu. Kayaknya ini memang ada kuasa yang lebih besar daripada aku dan ini Tuhan yang aku ajak ngobrol gitu istilahnya. Betul betul. Nah itu di situ aku baru yang kayak, oke, itu tadinya aku akhirnya memperbaiki hubungan aku sama Tuhan, cuma aku sama Tuhan doang kalau aku. Tapi aku berpikir, Tuhan itu bilang, ada tertulis gitu di Alkitab bahwa kalau sama Tuhan tuh nggak boleh sendiri, tetap harus sama orang-orang lain juga gitu, harus Betul. bersama orang-orang yang percaya sama Tuhan juga gitu. Makanya dari situ
aku kayak ya udah deh ke gereja lagi gitu, cari lagi, mencoba terbuka cari gereja, tapi doa aku tuh sama Tuhan, "Yang mana nih? Banyak banget nih Tuhan nih gereja, mohon maaf Iya iya. kalau misalnya aku masuk lagi kepahitan lagi, aduh takut deh." Aku ngomong kayak gitu. Aku kadang ngobrol sama Tuhan kayak gitu Iya loh, iya "Gimana iya nih iya. Tuhan, yang mana?" Terus sampai akhirnya diketemukan, di gereja yang sekarang gara-gara IG story temen Temen aku, kamu. Iya, iya. serandom itu. Kayak, "Oh, ini ada gereja dekat rumah Oh, nih," gitu. benar. Padahal deket rumah, selama ini aku nggak tahu ada gereja itu bahkan. Deket rumah, terus akhirnya ikut online-nya dulu, sampai akhirnya ikut offline, dan puji Tuhan, eee, apa ya, itu tadi yang kayak kamu bilang, kayak setahun ini tuh 2 tahun ini sih, 2 tahun ini tuh, Iya. wah, in my opinion, I learned way more about Jesus, about Christianity, about being Christian than I've been for the previous 26 years. Iya iya. Aku ngerasa aku belajar banyak banget, aku jadi mengerti apa yang sebenarnya selama ini apa ya, aku Missing out. percayai, aku Iya missing out gitu selama ini tuh kayaknya aku maju mundur itu karena aku nggak ngerti sebenarnya tuh Kristen tuh apa, iya. apa ya, kalau dan puji Tuhannya di gereja yang ini, aku belajar, setiap minggu itu belajar. Bukan cuman kayak ada beberapa gereja yang aku datang, again aku tidak menjelekkan gerejanya ya, tapi cocok nggak cocok ya. Tapi di aku tuh kurang cocok adalah lebih kayak kelas motivasi gitu-gitu loh, kayak motivasi berbalut agama gitu. Kalau di kalau di beberapa orang ada yang masuk, puji Tuhan gitu. Iya. Tapi kalau aku yang aku cari adalah aku pingin ngerti, ini tuh apa sih yang aku percayain gitu istilahnya. Benar benar. Apa sih ini isinya Alkitab gitu. Yang aku pingin tahu tuh kayak gitu. Nah puji Tuhannya di gereja ini setiap minggu itu literally ngebedah Alkitab kalau menurut Iya, aku ya. jadi Jadi kita yang kayak, oh ternyata ini gitu. Sampai heeh, 2 bulan yang lalu akhirnya memahami tentang akhir akhir zaman, misalnya zaman. kayak gimana, itu aku kaget loh Iya, kayak, soalnya "Hah, akhir zaman tuh." Aku awalnya yang kayak, "Berani banget nih ya, gereja." Aku di otak aku kayak, "Berani banget gereja ini nge-state akhir zaman akan iya se-clear iya, ini." Tapi kemarin puji Tuhan aku baru menyelesaikan Alkitab. Alkitab Wih. semua, ini bertahun-tahun ya, apa namanya itu, puji Tuhan banget ya pagi aku berusaha rutin baca cuma 1 pasal doang, gue baca cuma 1 lembar, akhirnya selesai. Dan itu, terakhir-terakhir kan Wahyu kan. Terus aku kayak, "Wah, ini apa yang dibilang di gereja bener ada lagi tuh Iya, tulisannya di jadi Alkitab," gitu. ngomongnya nggak sembarang ngomong Ngomongnya ya nggak kan? sembarang ngomong dan ternyata memang tertulis gitu Iya, istilahnya, selama ini saja aku tidak tahu cara mempelajarinya gitu. Jadi betul. setelah mempelajari Dan dan makin makin mempelajari aku malah makin yakin sih. Padahal di otakku otak aku soalnya agak logis ya orangnya. Jadi ya, di otakku harusnya aku semakin baca, di pikiranku mungkin harusnya semakin absurd tapi enggak, aku malah yang kayak, well, apa yang dikatakan beneran kejadian lagi, aku iya, yang kayak, "Ini yang di Alkitab ditulis beneran ada lagi," gitu. dan sebenarnya hal-hal seperti itu tuh hal-hal yang kita sebagai orang Kristen juga harus tahu sih. Makanya Betul betul. makanya ya ketika udah tahu begini menurutku agak, bingung kenapa gereja lain menganggap hal ini tabu ya. Iya, kok kok Padahal kok makanya aku kayak, "Kok gue udah iya. 20-an tahun bergereja gue nggak pernah denger Nggak usah ini ya?" kamu mama kamu aja kemarin bilang kan, jadi Heeh. reminded lagi Dia gitu kan. reminded, dia mempelajari di luar gereja sih. Maksudnya dia mempelajari di luar ibadah biasa Itu gitu. makanya, kan Dia kayak kalau ikut kita kan pendalaman ibadah biasa Alkitab kan. or something. Iya, Iya heeh, bener makanya bener bener. maksudku, gimana ya, nggak semua orang itu hatinya terpanggil banget untuk, eee, Mengeksplor lebih mengeksplor lebih. di luar hari Minggu. Betul, yang kita selalu datang itu hari Minggu. Mhm. Jadi at least menurutku tuh sesuatu eee, yang kita harus tahu, itu yang harus dikasih tahu juga di hari Iya, Minggu gitu loh. betul betul betul. Iya gitu, iya Iya, bener bener. betul. Tapi ya itu sih kalau aku pribadi, nggak apa-apa ya sayang ya? Nggak apa-apa nggak apa-apa. Kalau nambahin yang kamu tadi tuh, pertama, abis ikut di gereja yang sekarang ya, abis ikut ibadah lagi, udah nih, awalnya aku tuh nggak pernah mau ikut komsel, seumur-umur aku tuh nggak pernah ikut komsel, tapi nggak tahu kenapa mamaku kayaknya doain. Soalnya Heeh, jadi awalnya sorry, jadi awalnya kita dulu ke gereja, terus lama-kelamaan karena deket sama rumah keluargaku yang biasanya ke gereja 1 jam, akhirnya satu persatu ke gereja sini, terus sekarang sepupu-sepupuku juga ke gereja ini juga karena oh, dekat dari daerah kita semua kan. iya iya. Terus mamaku bilang, "Kamu ikutlah komsel-komsel itu." Karena mamaku juga punya komsel di gereja GKI-nya dia, Iya, yang sampai sekarang masih main, gitu. Terus, aku, apa namanya, awalnya nggak mau gitu, tapi again, hal kayak gini tuh emang harus dari hati ya. betul. Awalnya aku yang kayak, "Apaan sih?" Tetep malas, tapi nggak tahu di satu titik aku yang kayak, "Boleh deh, cobainlah." Waktu itu juga masih online gitu, Online kayak, juga. apa ruginya gitu, gue juga nggak rugi apa-apa, cuman kayak Zoom meeting aja, tapi Zoom meeting-nya ngomongin Alkitab kan waktu itu aku mikirnya. Ya udah akhirnya aku ikut, itu juga pas milih kayak capcip-cup gitu kan, milih dari aplikasi. Iya iya. Gereja kita
Advance banget by the way, dia punya Very aplikasinya tech bagus savvy. banget, iya, cocok makanya sama kita. Iya, Nah terus, pas milih, aku juga doa kayak gitu kan, "Tuhan bantu dong pilih yang nggak bikin aku trauma lagi," gitu, sampai dikasih gitu dan sekarang cocok, aku ngerasa jadi sekarang kita kalau ke gereja tuh tiap Minggu dan Kamis ya, iya, kayak rajin banget at gitu ke least minggu sana. dan Kamis. Iya, Minggu dan Kamis gitu, tapi again belajar lagi belajar lagi belajar lagi, apalah 2 jam dibanding Iya, puluhan jam yang kita dapat tiap minggu gitu untuk belajar tentang hal yang kita bilang kita percayai ya, betul. gitu. Emang harus it takes yang aku pelajarin ya sebenarnya it takes effort sih untuk, apa ya, it takes time, it takes effort juga dari kitanya pribadi dan keterbukaan untuk merespon, panggilan Tuhan gitu loh. Kalau Tuhan kasih kayak, "Ya udah iya cobalah," gitu. Mhm Ya mhm. udah kita coba. Aku juga tadinya nggak mau pelayanan, gara-gara ngeliat kamu pelayanan, puji Tuhan juga jadi pelayanan lagi gitu ya Iya, istilahnya. Dan sebenarnya kalau misalnya mau ditanya gitu ya, apa yang didapat dari itu semua dalam kehidupan sehari-hari mungkin ya, itu adalah da yang pasti tuh dapat kekuatan kalau aku. mmm, Aku yang berasa banget tuh at least ya, yang paling berasa banget itu adalah dalam hal waktu tuh nyiapin nikah. Nah, aku iya, suka bilang, kita di gereja kita tuh nyiapin nikah tuh mmm, ada 4 bulan kali kita lama sih. mesti Orang lama orang banget pada prosesnya. kaget sih, Ada lulus nggak lulusnya loh, mhm, bisa atau bisa nggak bisa ngulang. nikah, suruh ngulang, iya. Tapi itu juga sambil saat persiapan kita nikah, sambil kita ikut kelas itu, sambil ikut komsel. Itu tuh setiap minggu selalu menguatkan gitu loh. Kayak setiap kali kayak, "Ini kenapa sih hidup absurd banget?" gitu istilahnya, atau kayak, "Ini kenapa sih aneh banget?" segala macem gitu. Aku merasa aku akan kalau misalkan aku nggak ikut komsel itu, atau misal aku nggak ke gereja, atau misal aku tidak dikuatkan dengan, apa ya namanya ya, pengertian-pengertian dari prinsip, firman Tuhan, dari prinsip Kristen, Mhm, itu wah selama nyiapin nikahan kerjanya marah-marah terus aku iya tiap pasti hari. stres banget sih Iya, soalnya marah-marah terus karena terlalu banyak kekacauan yang terjadi iya iya ketika iya, persiapan pernikahan kita. betul, Tapi, ya itu untuk dari situ aku tahu mana yang musti diprioritaskan gitu. Misalkan, waktu nyiapin nikahan, venue-nya kacau kan kita waktu itu. iya, Kalau misalkan aku dengan kedaginganku dan keperfeksionisanku, aku bakal yang kayak, "Gila nih, kacau udah nikahan gue sekali seumur hidup, jelek banget nikahannya," segala macam itu. Pasti di otakku mungkin udah kayak gitu ya. iya iya, Tapi karena itu, di waktu lagi di komsel, lagi di apa, diingetinnya yang kayak, sebenarnya kan pernikahan bukan tentang pestanya. Pernikahan adalah tentang kalian berdua berniat untuk mempersatukan diri sama Tuhan, lalu memulai kehidupan bareng, gitu, betul, ibadah. Jadi ya ketika itu terjadi kayak sebel nggak? Sebel, tapi aku tidak membiarkan itu menghancurkan momen-momen ketika kita ingin berjanji, atau momen-momen ketika kita mulai menata kehidupan yang baru gitu istilahnya. Jadi iya diingatkan lagi gitu loh dengan apa yang sebenarnya matters gitu iya iya, istilahnya. Dan jujur memang, wah apa yang ini di Alkitab tertulis dan sekarang berasa ya, apa yang dianggap penting oleh dunia, sama apa yang sebenarnya actually matters itu beda banget gitu. Jadi, aku merasa jadi memiliki value yang berbeda juga yang sangat mempengaruhi keputusan-keputusan kehidupanku gitu loh. Karena aku mempelajari gitu tentang agama Kristen yang aku bilang yang aku akui, aku percayai gitu. mhm mhm. Aku gitu sih mungkin. Kamu ada nggak, sayang? Pertanyaannya apa sih? Kalau misalnya kayak di spiritualitas Heeh, atau tentang percayaan kamu sama agama, mhm, how that impacts your daily life gitu loh, atau bagaimana mmm, kamu involve-kan kamu itu di kehidupan kamu gitu. oh ya aku sih, gimana ya, yang pasti aku pengen mencerminkan kekristenan dalam aku ya, maksud aku ketika orang Mmm, melihat aku dan mereka tahu aku Kristen, mhm. aku pengen menjadi perwakilan orang-orang Kristen itu, ngerti nggak sih? Jadi, Iya. ya ya jadi perpanjangan tangan Tuhan istilahnya kan, Iya, betul betul. ketika orang lihat aku dia tuh pengen aku tuh ngeliat, "Oh orang Kristen tuh baik ya, orang Kristen tuh begini," gitu loh. Mmm, Jadi, mhm. ya sebisa mungkin sih sesimpel kayak kamu bilang tadi, kita melakukan apa yang udah Alkitab katakan aja gitu loh, nggak usah Mhm, ngikutin apa yang kata, dunia katakan banget gitu. mhm. Ini very cliche sebenarnya, tapi it's as simple as that sebenarnya, ya nggak Iya sih? iya iya, benar. Heeh, dan Alkitab itu kan nggak berubah ya, dia akan selalu seperti itu mau sampai Yes. 1000 tahun lagi, 2000 tahun lagi ya tinggal diikutin aja. Iya Maksudnya guide-nya udah ada kok, iya, guide-nya benar. itu udah di buku itu bertahun-tahun, bermilenium-milenium, kenapa harus kita, apa namanya, eee
gantilah istilahnya, kenapa nggak kita ikutin aja istilahnya Mhm gitu loh. mhm, bener bener. Aku sesimpel itu aja sih dalam hidup Iya sehari-hari ya dan, ya as simple as being kind aja sih, iya, ya kan? heeh heeh. Nggak usah aneh-aneh segala macem, ikutin 10 perintah Allah at least. Ikutin teladan Tuhan Yesus Teladan sih, Tuhan Yesus ya, sebenarnya, iya. betul betul, kalau dari aku sih paling itu sih, kalau untuk sehari-hari. Ya jadi pokoknya berusaha ketika orang melihat aku tidak mempermalukan Tuhan sih. Itulah mungkin ya, tapi pada intinya adalah, apa ya, aku sampai sekarang masih tidak terlalu mau dinilai sebagai orang yang terlalu agamawi. Aku juga. Tapi, aku juga tidak mau menutupi bahwa berkat-berkat dan apapun yang mungkin kalian dengan podcast ini dari awal ngelihat kayak growth, kita ngedengerin Ya, dari yang zaman dulu ya, dari yang skripsi, nggak punya kerjaan, saya punya kerjaan, saya bisa nikah. Nah, ini adalah puji Tuhannya ya karena berkat Tuhan punya sih. Tuhan, bener. Karena doa-doa di apartemen ini juga. Iya, Apartemen ini tuh aku sih iseng gini doang loh. Jadi dulu kantorku tuh di seberang apartemen ini. Terus aku lagi break kan, lagi ngeliat, banget minum matcha, terus aku kalau ngeliat ke sebelah tuh literally lihat apartemen ini. Aku inget, terus aku bilang, "Tuhan boleh, enak kali ya bisa tinggal di situ. Tapi gimana ya caranya?" Aku bilang kayak gitu, karena aku tahu gajiku berapa waktu itu, dan ini tuh kayak mahal apartemennya gitu. Terus sekitar 2 tahunan yang lalu, dikasih loh. kasih. Dikasih loh, iya ngobrol kayak gitu doang, tapi dikasihnya ya sesuai dengan kebutuhan, Iya, sesuai pada waktunya, sesuai dengan uangnya gitu istilahnya, dan mintanya juga nggak neko-neko, tapi ya bukan berarti apa-apa langsung minta ya, tapi iya iya, maksudku itu that's how I implement God in my daily life sih, I talk to him a lot, tapi not only about what I want, but also what he wants in my life gitu, kayak, mmm, "Tuhan maunya aku kemana sekarang, mau aku pakainya kemana?" Karena kita nggak boleh nuntut Tuhan terus ya, betul betul ini kan betul. kita buatan Tuhan, jadi terserah Tuhan mau kita gimana gitu, kita cari Yes, juga gitu. Jadi ya, itu sih sebenarnya intinya. Jadi mungkin moga-moga episode ini agak panjang, tapi nggak apa-apa ya. Eee, Moga-moga yang dengerin juga memang enjoy dan memang mungkin lagi pengen merenungkan makna Natal ini buat iya kalian. How is your relationship with God gitu. Mungkin regardless mungkin ada teman-teman yang dari, kepercayaan lain masih di sini sekarang. Eee, aku masih percaya semua orang dengan agama masing-masing lah gitu, kayak masing-masing yang penting itu membuat kamu menjadi human being yang baik gitu. Ya how's your relationship with your God, with your religion gitu. Maybe 2025 bisa menjadi tahun di mana, berada di dalam naungan Tuhan. Iyalah, mantap gitu. Ibu, Ya, ya selamat merenung guys. Dulu ya buat episode kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai terima selesai. kasih. Moga-moga sharingnya bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang berkenan atau kurang berkenan. Thank Thank you you for for listening. listening.